Legend of the Great Sage. Chapter 726. Beberapa hari kemudian, Chrysanthemum Fragilis mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia mengutak-atik Asura Field, terus-menerus melepaskan ki aslinya untuk mengujinya. Namun, dengan kekuatannya sebagai praktisi ki, jelas bahwa dia tidak dapat membuat harta karun misterius bereaksi sama sekali. Dia bahkan tidak tahu bahwa itu adalah harta karun misterius. Itu terlalu jauh dari dunia tempat dia tinggal. Ibu, apa ini? Xiang Huazi bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam perjalanan pulang, dia telah menebak-nebak sepanjang perjalanan, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Benda ini sangat luar biasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Rahasia ilmu sihir misterius seharusnya disembunyikan di dalamnya. Kalau tidak, lebih baik biarkan kakak perempuanmu melihatnya. Kakak perempuanku berada ribuan kilometer jauhnya, jadi bagaimana aku bisa memberikannya padanya? Aturan Sekte Teratai Putih sangat ketat. Aku tidak bisa membuatnya terburu-buru kembali hanya untuk barang sembarangan. Jika ibu tidak berguna, lebih baik untuk memberikannya kepadaku. Mata Xiang Huazi berputar. Jika menyangkut kakak perempuannya, Xiang Huahong, meskipun itu hanya sampah, dia akan tetap memperjuangkannya. Ini, karena kamu membawanya kembali, kamu harus mengambilnya. Chrysan Fragilis mempertimbangkannya. Putri sulungnya, Xiang Huahong, sudah menjadi murid Sekte Teratai Putih. Dia memiliki masa depan cerah di depannya, jadi dia tidak kekurangan barang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, putri keduanya, Xiang Huazi, yang menjalankan tugas untuknya. Kedua tangannya adalah daging, jadi dia tidak bisa memihak satu sama lain. Bagaimanapun, putri keduanya cepat atau lambat akan memasuki Sekte Teratai Putih. Dia akhirnya bisa mengungkap rahasia item ini dan mendapatkan sihir misterius di dalamnya. Xiang Huazi dengan senang hati menerima lapangan Asura. Di sumber air panas yang jaraknya 300 meter, Li Qingshan memejamkan mata karena lega. Meskipun dia bisa mempertimbangkan untuk mencuri lapangan Asura saat ini, risikonya terlalu besar, jadi hal itu tidak diperlukan. Dia akan tidur nyenyak, memulihkan 10 hingga 20% kekuatannya, dan menampilkannya di depan semua orang. Beberapa jam kemudian, Xiang Huamen menyadari bahwa tebakannya salah. Seni dukun misterius tidak ada hubungannya dengan tas bermotif bunga ini. Dia mengerutkan kening saat dia melihat pemuda dengan pakaian compang camping yang tampak seperti pengemis, dan bertanya, kamu dari pantai Huangliang. Ya, maksudmu kamu disergap oleh Goldia, Bao dan seorang bayi. Semua orang mati, dan hanya kamu yang lolos. Mengapa mereka membiarkanmu pergi? Dan mengapa Anda melarikan diri kembali ke pasar bunga wangi daripada ke pantai Huangliang? Jelaskan semuanya dengan jelas kepadaku. Jika ada satu kebohongan pun, Petik 2. Pria muda itu menceritakan kembali pengalaman mimpi buruknya sambil terus-menerus gemetar. Setelah Goldia, Bao dan Li Qingshan pergi, dia berangkat juga. Keberuntungannya sangat bagus. Suku pemakan tulang telah ditarik keluar dari jalan utama, sehingga dia bisa melarikan diri. Dia menghabiskan beberapa hari sebelum melarikan diri kembali ke pasar bunga wangi. Dia sangat marah, jadi dia dengan sengaja mengumumkan bagaimana Goldia Bao telah membunuh orang-orang mereka di pasar yang ramai. Dia ingin berbagai suku mengetahui seperti apa Goldia Bao itu. Namun, tidak lama kemudian, dia diincar oleh orang-orang klan bunga wangi. Setelah diinterogasi dengan cermat, ia dibawa ke rumah bunga wangi, dilaporkan ke Xiang Huazi, dan akhirnya dibawa ke Chrysan Fragilis. Seorang bayi dengan rambut merah dan mata merah. Apakah itu pemakan api? Chrysan Fragilis mengerutkan kening dalam-dalam. Xiang Huazi yang berada di sampingnya bertanya, pernahkah kota kembang wangi melihat bayi seperti ini? Xiang Huazi berkata, jelas tidak, atau saya pasti mengetahuinya. Bayi itu sama sekali tidak sederhana. Dia hanya menggunakan beberapa hari untuk mengubah manusia menjadi monster yang begitu kejam. Dia mungkin bersembunyi di suatu tempat. Kirim orang untuk mencari dengan cermat. Jangan lewatkan satu sudut pun. Saya ingin bertemu dengannya. Petik 2. Iya, Bu. Lalu apa yang kita lakukan pada anak ini? Bunuh saja dia. Chrysanthemum Fragilis berbicara seolah sedang menghancurkan kutu busuk. Lagi pula dia hanyalah seorang barbar kecil yang tidak berarti. Jika kita membiarkan dia menyebarkan omong kosong ini, siapa yang tahu masalah apa yang akan dia timbulkan? Petak bunga kebetulan membutuhkan pupuk. Petik 2. Pemuda itu benar-benar gagal merespons. Seorang ibu pemimpin wanita yang cantik dan mulia seperti dia sebenarnya menginginkan dia mati begitu saja. Xiang Huazi bertepuk tangan, dan dua penjaga bertelanjang dada dan kokoh segera masuk. Mereka tidak memberinya kesempatan untuk memohon belas kasihan atau kutukan sama sekali, dengan rapi mengiris lehernya. Dengan suara retakan, tulang lehernya patah, dan mereka menyeret mayatnya pergi. Xiang Huazi memerintahkan orang-orang untuk mencari di seluruh kota, tetapi hasilnya tidak ada apa-apa. Mungkin bayi itu sudah meninggalkan pasar bunga wangi, atau mungkin dia sudah mati dimakan habis oleh tikus-tikus di selokan. Mungkin juga dia telah dipanggang oleh pedagang yang tidak bermoral. Waktu berlalu dengan cepat, dan Chrysanthemum Fragilis perlahan-lahan melupakan masalah ini. Setelah entah berapa lama, Li Qingshan membuka matanya lagi. Cahaya di mata merahnya menghilang, dan rambut merahnya tergerai hingga ke bahunya. Itu sudah mengeras. Saat tubuhnya bertambah besar, ruang di gunung palsu itu menjadi agak sempit. Dia melirik tangannya yang semakin besar, tersenyum, dan mengepalkannya dengan kuat.
Dia tidak lagi merasa lemah dan tidak berdaya. Dia menghela napas dalam-dalam. Dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya. Dia bisa keluar dan melakukan beberapa hal yang perlu dia lakukan. Dia menarik napas dalam-dalam lagi, tapi bukan hanya udara yang masuk ke mulutnya. Ada juga lonjakan ki spiritual dunia. Di bawah dorongan ki spiritual, inti Daemon mulai berputar perlahan. Meskipun dia baru pulih ke alam Daemon, dia sudah bisa menggunakan 3 kemampuan, yaitu cangkang mendalam penyuruh, getaran setan kerbau, dan nafas setan harimau. Tentu saja, secara teori, ada juga Nirvana Phoenix, tapi dia mungkin tidak bisa menggunakannya untuk kedua kalinya dalam kondisinya saat ini. Tapi itu sudah cukup. Li Qingshan melangkah mendekat. Sebelum bebatuan gunung palsu itu sempat menyentuh kulitnya, semuanya telah menjadi debu. Penggunaan kekuatan getarannya menjadi semakin fleksibel. Ah! Tangisan seorang wanita terdengar di telinganya. Dia ada di dekatnya. Li Qingshan tersenyum. Dia dapat melihat orang yang ingin dia temui segera setelah dia bangun, dan dia bahkan dapat menikmati beberapa manfaat. Tampaknya, setelah berhari-hari mengalami nasib buruk, keberuntungannya akhirnya berubah menjadi lebih baik. Selain bercocok tanam, hal yang paling disukai Chrysanthemum fragilis adalah berendam di pemandian air panas. Pemandian air panas besar di halaman dirancang untuknya sendiri. Selain dia, tidak ada seorang pun yang diizinkan mencemari air, atau hanya kematian yang menanti mereka. Mereka akan dikubur di petak bunga dan digunakan sebagai pupuk. Kelopak bunga berwarna ungu dan merah yang indah melayang di permukaan air. Dia berdiri dengan nyaman di dalam air, sosok anggunnya terlihat samar-samar di dalam kabut. Tangannya dengan lembut membelai kulit halusnya, perut bagian bawah yang montok dan mulus. Meski sudah memiliki 3 anak perempuan, ia tetap mampu membuat pria manapun menjadi gila. Tidak hanya dia cantik, tapi dia juga merupakan ibu pemimpin klan Bunga Wangi, yang berdiri di atas segalanya kecuali satu. Dia sangat puas dengan hidupnya, tetapi saat dia mengagumi dirinya sendiri, dia tiba-tiba merasakan permukaan air beriak. Gunung palsu itu bergetar sedikit, dan ki spiritual dunia yang melonjak-melonjak ke dalamnya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba melepaskan diri. Meskipun dia berpengalaman dan berpengetahuan luas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Namun, dia segera menjadi tenang, dan ki yang sebenarnya melingkari tangannya. Dia menatap lekat-lekat ke gunung palsu itu, ada apa? Keluar. Saat dia selesai berbicara, sesosok tubuh keluar dari gunung palsu. Sekilas, ia hanyalah seorang anak kecil berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Rambut merahnya tergerai sampai ke bahunya, dan wajahnya tampan. Ada senyuman polos di wajahnya, memperlihatkan 2 gigi taring kecil. Tampaknya dia tidak memberikan ancaman sedikit pun. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa dahinya sedikit menonjol. 10 kukunya bukanlah kuku biasa, melainkan cakar yang tajam. Sepasang mata merahnya yang merah sangat dalam. Tatapannya tampak memiliki substansi saat menyapu seluruh tubuh telanjangnya. Tatapannya penuh dengan agresi, dan itu jelas bukan tatapan anak kecil. Siapa kamu? Tanggapan Li Qingshan adalah peluit yang sembrono, tetapi ketika dia melihat bayangannya sendiri, itu berubah menjadi desahan. Chrysanthemum fragilis melompat ke tepi kolam. Dia mengambil pakaiannya dan memutar-mutarnya, membungkusnya di sekelilingnya. Dia menatap Li Qingshan dengan dingin dan tiba-tiba menganggapnya familiar. Jantungnya berdetak kencang, rambut merah dan mata merah. Jangan bilang, bukankah mereka bilang dia masih bayi? Li Qingshan bertanya dengan suara yang tajam dan kekanak-kanakan, saya punya 2 pertanyaan untuk Anda. Pertama, di mana putri Anda? Yang kamu kirim ke Gua Blackwater beberapa hari yang lalu. Pertanyaan kedua adalah, bahkan sebelum dia selesai berbicara, hembusan angin harum menyerangnya. Chrysanthemum fragilis menyerang dengan serangan telapak tangan dari jauh. Cangkang mendalam penyuruh berbentuk heksagonal terbang secara otomatis, menghalangi serangan itu. Namun, aromanya meresap ke sekeliling Li Qingshan. Dia mengerutkan hidungnya. Alangkah harumnya. Karena harum, cium lagi. Chrysanthemum fragilis terkikik pelan dan menyerang dengan telapak tangannya berulang kali. Bang! Pilar-pilar air naik dari sumber air panas, dan semua uapnya tersapu, semuanya terhalang oleh cangkang mendalam penyuruh. Li Qingshan melangkahi air dan berjalan ke arahnya dengan mantap. Sebaiknya kamu berhenti sekarang juga, atau aku akan memberimu pelajaran yang kejam. Bagaimana kamu ingin memberiku pelajaran? Aku akan memukul pantatmu terlebih dahulu. Jika memang tidak berhasil, aku akan memukul wajahmu. Jika memang tidak ada cara lain, aku akan membunuhmu saja. Benar-benar, hanya karena kamu anak nakal yang belum menumbuhkan rambut. Aku ingin mempunyai anak sepertimu. Ayo, panggil aku, Ibu. Petik 2. Krisan fragilis menggigil di dalam. Dia cukup kuat di antara para dukun, tapi dia tidak sekuat mereka yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Dia sebenarnya tidak bisa menembus pertahanan tipis itu. Tapi betapapun kuatnya kamu akan berada di bawah kekuasaanku nanti. Aromanya menjadi semakin berat. Dia sudah mengaktifkan Gu Bunga Wangi di tubuhnya. Angin dari hembusan telapak tangannya mengandung banyak bintik kecil serbuk sari. Selama seseorang bersentuhan dengannya, mereka pasti akan menjadi lemas dan tidak berdaya, sepenuhnya bergantung pada belas kasihannya, apalagi langsung menghirupnya. Tahukah kamu apa artinya mengutuk seseorang tanpa memperlihatkan kekurangannya? Jika aku tidak memukulmu sampai kamu memanggilku ayah, aku akan menulis namaku terbalik. Petik 2. Dengan cepat,
Li Qingshan muncul di hadapan Chrysanthemum Fragilis dan dengan santai menamparkan perutnya yang rata. Bukan karena dia ingin bertingkah seperti hooligan, tapi dia dibatasi oleh tinggi badannya. Chrysan Fragilis tidak terbang. Sebaliknya, dia bergidik dan langsung terjatuh ke tanah. Dia merasakan setiap tulang di tubuhnya bergetar, dan sebenarnya di dantiannya telah terguncang berkeping-keping. Dia jelas telah menghirup serbuk sari, namun tidak ada respon sama sekali. Dia segera memahami perbedaan besar yang tak terbayangkan antara kekuatan mereka. Sebenarnya, dari sudut pandang kultivasi saja, Li Qingshan baru saja memadatkan inti Dasmonnya. Jika dia baru saja memadatkan inti Daemonnya bertahun-tahun yang lalu, bahkan jika dia bisa mengalahkan Chrysanthemum Fragilis, itu masih akan menjadi perjuangan yang pahit. Ini tidak akan semudah sekarang. Selama beberapa hari terakhir bersembunyi di Gunung Palsu, dia tidak hanya tidur. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada tubuhnya, menyeimbangkan 4 kekuatan yang sangat berbeda ini. Dia sudah mulai melihat hasilnya. Saat ini, dia 10 kali lebih kuat dibandingkan saat dia baru saja menjadi Dasmon. Dan, hanya serangan biasa darinya yang mengandung pengalaman bertempur selama bertahun-tahun. Pemahamannya tentang waktu dan kendali atas kekuatannya semuanya sangat luar biasa. Bagaimana pemimpin suku kecil di hutan belantara bisa menjadi lawannya? Pertanyaan kedua, di manakah suku pemakan tulang? Chapter 727. Chrysan Fragilis berkata, mengapa kamu mencari suku pemakan tulang? Aku akan mengundang mereka minum teh. Apa hubungannya denganmu? Bagaimanapun, jika kamu tidak menjawab dua pertanyaan ini, pertama-tama aku akan membunuhmu, lalu membunuhmu. Lagi pula tempat ini sangat besar, jadi pasti ada yang mengetahuinya. Petik 2. Hati Xiang Huamen menegang. Meskipun ancamannya hampir seperti lelucon, dan penampilan seorang anak kecil hanya bisa disebut lucu dan tidak menakutkan, justru sikap tidak sopan seperti inilah yang menyebabkan dia mengingat bagaimana biasanya dia memperlakukan manusia fana itu. Itulah sebabnya dia tidak menganggap serius hidupnya sama sekali. Jika dia membuatnya marah hari ini, dia mungkin akan menghadapi bencana yang fatal. Dia mengungkapkan senyuman ramah. Dede kecil, Li Qingshan menyipitkan matanya. Apakah kamu mengejekku? Aku tidak. Chrysan Fragilis langsung terasa seperti tercekik. Orang yang berjongkok di sampingnya tidak tampak seperti anak kecil, melainkan monster ganas. Benar saja, orang-orang seperti itu adalah orang yang temperamental. Aku akan mengajarimu cara memanggilku terlebih dahulu. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan tadi? Li Qingshan membalik Chrysanthemum Fragilis dan menamparkan pantatnya. Ayah, bahkan sebelum tamparan itu mendarat, Chrysanthemum Fragilis berteriak. Kalian orang barbar benar-benar tidak punya tulang punggung sama sekali. Baiklah, kamu menang. Sekarang jawab pertanyaanku. Petik 2. Li Qingshan terkejut sebelum memukul kepalanya. Chrysanthemum Fragilis menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, sebaiknya kau tidak membunuhku. Siapa pendukung klan bunga wangi kita? Sekte Teratai Putih. Karena kamu tahu tentang Sekte Teratai Putih, kamu harus tahu tentang Ibu Teratai Putih dan pemimpin Sekte Teratai Hitam. Keduanya adalah tokoh penting yang telah mengalami kesengsaraan surgawi kedua. Jika kamu membunuhku, mereka tidak akan membiarkanmu. Jika kamu adalah Ibu Teratai Putih, aku akan pergi sekarang juga, tapi sayang sekali kamu adalah pemimpin terkutuk dari suku barbar. Kamu bahkan bukan murid dari Sekte Teratai Putih. Li Qingshan mencibir. Jika dia punya lebih banyak waktu, setelah kekuatannya pulih sepenuhnya, dia bahkan akan mampu melenyapkan Sekte Teratai Putih sendirian tanpa tekanan apapun. Kenapa dia takut dengan ancaman seperti itu? Hati Chrysan Fragilis mencelos. Dia sebenarnya tidak menganggap serius Sekte Teratai Putih, dan dia tahu segalanya tentangnya. Dia sudah lama bersembunyi di Gunung Palsu, jadi dia mungkin sudah mendengar semua rahasianya. Ayo main game. Aturan mainnya adalah kamu tidak boleh menyebut kata, masyarakat Teratai Putih. Pernah ada seorang pria yang menggunakan bosnya untuk mengancamku, jadi aku menyuruhnya untuk tidak menyebut bosnya lagi. Aku benci diancam. Dia menyebutkannya lagi, jadi aku menamparkan wajahnya dan mengirimnya ke dunia berikutnya. Oh, kekuatan orang ini ada di sekitar Ibu Teratai Putih, dan Teratai. Petik 2. Ya, Chrysanthemum Fragilis mengangguk dengan tergesa-gesa, tapi dia tidak mempercayainya sama sekali. Seseorang yang berada di level yang sama dengan Ibu Teratai Putih sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan, jadi seperti apa bosnya nantinya? Apa menurutmu aku tumbuh dengan rasa takut? Jika kamu mengerti, suruh putrimu segera datang. Putri keduaku, Ansi, sudah tiba. Chrysanthemum Fragilis mendengus pelan. Apa yang salah denganmu? Kamu tidak mengizinkan aku mengucapkan 3 kata itu. Dia pergi ke Sekte Teratai Putih. Apa yang dia lakukan? Petik 2. Dia sudah menjadi murid Sekte Teratai Putih. Chrysanthemum Fragilis merespons dengan sangat cepat. Jangan bilang dia datang untuk mencari barang menakjubkan yang tidak diketahui kegunaannya. Apa? Tulis surat dan suruh dia kembali. Petik 2. Murid baru dilarang menghubungi dunia luar selama 3 tahun. Li Qingshan menendang Chrysan Fragilis. Aku ingin tahu apakah dia akan kembali menghadiri pemakamanmu jika kamu mati. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu boleh bertanya kepada orang lain. Jika aku berbohong, aku rela mati. Aku bisa memberitahumu di mana dia berada. Li Qingshan duduk di atas Chrysanthemum Fragilis dan bersandar pada tangannya, menghela nafas.
Dan di sini saya pikir keberuntungan saya telah berubah menjadi lebih baik. Terserahlah, aku akan menganggapnya sebagai peralihan dari gua air hitam ke sekte teratai putih. Bagaimanapun, aku harus berkunjung. Pemandangan aneh muncul di sebelah sumber air panas. Seorang wanita cantik dan menggerakkan sedang berbaring di tanah. Meskipun dia mengenakan gaun muslin, namun basah kuyup oleh uap dan hampir telanjang. Seorang anak berusia 5 atau 6 tahun sedang duduk di atasnya, mendesah sedih. Kamu pasti tahu di mana suku Bone Eating berada kan? Li Qingshan memutuskan untuk membalas dendam terlebih dahulu. Dia tidak terburu-buru menemukan lapangan Asura. Lagi pula dia tidak bisa menggunakan harta karun misterius dengan budidayanya saat ini. Aku tahu. Biarkan aku pergi, dan aku akan membawa petanya. Krisan Fragilis berseri-seri di dalamnya. Selama dia bisa mengusir orang malang ini, apapun bisa didiskusikan. Setelah itu, dia segera melaporkan hal ini ke Sekte Teratai Putih. Hasil terbaiknya adalah binasa bersama orang-orang barbar pemakan tulang. Suku pemakan tulang tidak mudah untuk disusupi. Jika kamu ingin mati, itu terserah kamu. Kenapa kamu mencari peta? Bawa saja aku ke sana. Aku akan mengantarmu ke sana. Tidak, Krisantemum Fragilis menolaknya dengan tergesa-gesa, tetapi ketika dia bertemu dengan mata merah Li Qingshan, dia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Saat ini, musuh sangat kuat sementara dia lemah, jadi tidak ada ruang untuknya untuk menolaknya. Aku bisa mengantarmu ke sana. Bolehkah aku mengenakan pakaian? Tidak masalah. Li Qingshan berdiri. Krisantemum Fragilis tiba di samping rak pakaian dan melepas pakaian basahnya terlebih dahulu sebelum mengenakannya kembali secara perlahan. Dia memutar otaknya dengan cemas untuk mencari sebuah rencana. Apa yang saya lakukan? Berlari. Dia melirik ke arah anak yang berjongkok di samping sumber air panas dan bermain air, dan dia segera menepis pemikiran tersebut. Dia tidak ada di sisinya, yang berarti dia tidak takut dia melarikan diri. Meminta bala bantuan untuk menyerang. Dia mungkin akan terbunuh sebelum bala bantuan tiba. Cepat, aku beri waktu 5 detik. Li Qingshan memegang bola air di tangan kirinya dan bola api di tangan kanannya sebelum menggabungkan air dan api. Di bawah kondisinya saat ini, penyuruh dan burung phoenix keduanya setara dengan lapisan pertama. Ini adalah pertama kalinya kedua kekuatan tersebut benar-benar mencapai keseimbangan. Air dan api saling mendukung, memperkuat dan melawan satu sama lain. Dia merasakan harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setan harimau dan setan lembu keduanya menjadi jinak. Krisantemum Fragilis bergegas mendekat dan tersenyum. Perjalanannya panjang, Tuan, mengapa Anda tidak makan terlebih dahulu sebelum berangkat? Anggur bunga wangi dari rumah bunga wangi kami terkenal dengan aromanya, dan kami juga memiliki berbagai makanan lezat. Li Qingshan mengerucutkan bibirnya. Dia agak tergoda. Pasti sudah lama sekali dia tidak makan. Rasa di mulutnya hampir terasa hambar. Meskipun dia tidak lagi perlu makan untuk bertahan hidup sekarang, ini adalah salah satu kebahagiaan hidup yang luar biasa. Makanan dan nafsu adalah bagian dari sifat manusia. Dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap nafsu saat ini, jadi dia hanya bisa memulai dengan makanan terlebih dahulu. Sejak dia bepergian, dia jelas harus mencoba makanan lezat dari berbagai tempat. Jangan buang waktu. Begitu kita kembali dari menghancurkan suku pemakan tulang, kamu bisa melayaniku perlahan. Krisantemum Fragilis berseru, tetapi jika kita berdua pergi ke suku pemakan tulang, kita akan menuju kematian. Tolong izinkan saya mengumpulkan orang. Saya bersedia membantu Anda dalam perang melawan suku pemakan tulang, Pak. Jangan khawatir, kamu tidak perlu melakukan apapun jika waktunya tiba. Kamu cukup menonton dari satu sisi. Aku orang yang paling dermawan. Selama kamu mengambil alih aku, akan ada lebih banyak manfaatnya, untukmu ketika waktunya tiba. Krisantemum Fragilis tidak menginginkan manfaat ini, bahkan dia ingin menolaknya. Li Qingshan berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu benar-benar tidak ingin pergi, aku tidak akan memaksamu. Aku akan pergi. 2 jam kemudian, mereka berdua diam-diam meninggalkan pasar bunga wangi dengan membawa binatang buas. Untuk membodohi orang lain, binatang pengangkut itu hanyalah binatang pengangkut biasa. Gerakannya lambat, tetapi metode ini adalah yang paling efisien untuk perjalanan jauh. Li Qingshan punya banyak waktu saat ini. Jika dia bepergian beberapa hari lagi, dia bisa memulihkan kekuatan lebih banyak. Dia duduk di depan dengan nyaman, menyandarkan kepalanya di antara 2 gundukan montok. Keharuman masih melekat di udara saat dia mengagumi pemandangan provinsi kabut di sepanjang jalan. Itu merupakan pengalaman yang cukup menyenangkan. Suasana hati Krisantemum Fragilis sedang tidak baik, dan dia berbicara lebih hati-hati dibandingkan saat dia berbicara di pasar bunga wangi. Dia gemetar ketakutan, takut dia akan membuatnya marah karena sesuatu. Dia tidak ingin mati di luar tanpa alasan sama sekali. 8 hari kemudian, hehe, anak mesum, kamu menyentuhku lagi. Aku tidak punya asi untukmu. Jika kamu menyentuhku, aku akan menyentuhmu juga. Krisantemum Fragilis terkikik dan mengulurkan tangannya ke pakaian Li Qingshan, meraba-raba sampai dia mencapai ke bawah. Ini bukanlah halaman Yichun atau rumah bordil. Sebaliknya, hutan hujan di provinsi kabutlah yang penuh dengan bahaya, di belakang seekor binatang pengangkut kayu. Krisantemum Fragilis menyukai dia, dan Li Qingshan juga bukan orang berdarah dingin. Hanya dalam 7 atau 8 hari, dia sudah terbiasa dengannya. Di permukaan, dia sudah tampak seperti pesina, tetapi pesina itu masih kecil.
Lepaskan saya, Li Qingshan berkata tanpa daya. Pada awalnya, dia mengira dia sengaja menjilatnya, tapi dia tidak pernah mengira wanita ini akan benar-benar menjadi kecanduan padanya selama beberapa hari terakhir. Dia akan mencium dan menyentuhnya kapanpun dia punya kesempatan. Tidak jelas lagi siapa yang mengambil keuntungan dari siapa, tapi dia merasa sedikit dirugikan, terutama ketika bagian pribadinya telah dirampas. Dia masih terlalu muda, siapa yang tahu kapan dia akan tumbuh dewasa. Krisan Fragilis terkikik. Dia juga memahami bahwa Li Qingshan berpikiran jernih. Dia tidak akan marah karena lelucon kecil seperti ini. Hanya di saat seperti ini dia bisa melihat ketidakberdayaannya dan menghela nafas lega. Dia menganggapnya lebih menyenangkan, seperti menyentuh pantat harimau. Aku pasti akan membuatmu merasakan kekuatannya di masa depan. Li Qingshan berkata dengan kejam. Ah, saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Yue, sebaiknya kamu tumbuh lebih cepat. Petik 2. Chrysanthemum Fragilis agak bersemangat. Dia sudah sangat manis di usia yang begitu muda. Bukankah dia akan memesona ketika dia besar nanti? Ini bukan karena dia tergila-gila. Sebaliknya, dia menyadari Li Qingshan tidak berniat menyakitinya, jadi dia tidak merasakan permusuhan lagi. Dia sebenarnya mulai sedikit menikmati perjalanan yang istimewa dan mendebarkan ini. Mereka melakukan perjalanan selama 1 hari 2 malam lagi. Pagi-pagi sekali, hutan diselimuti kabut. Sinar matahari berhasil menembus celah di antara dedaunan dengan susah payah, menghamburkan serpihan emas. Yue, kita akan memasuki wilayah mereka. Ayo jalan kaki dan menyelinap. Chrysanthemum Fragilis menarik kendali dan membuat hewan pengangkut itu berhenti. Tidak perlu. Ayo terus maju. Aku datang untuk membalas dendam, bukan untuk mencuri. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Selain yang sudah saya katakan, mereka mungkin masih punya trik lain. Petik 2. Krisan Fragilis masih agak khawatir. Jika anak dalam pelukannya tidak bisa mengalahkan suku Bone Eating, dia tidak akan bisa lepas dari kejaran suku Bone Eating. Hentikan omong kosong itu. Ayo pergi. Baiklah, Ayue. Mata Krisan Fragilis berkedip-kedip. Dia membungkuk dan mencium bibir Li Qingshan. Setelah serangkaian ciuman Prancis, Li Qingshan mendorongnya menjauh. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa pelecehan seksual bisa menjadi masalah yang menyusahkan. Chrysanthemum Fragilis menjilat bibirnya dengan enggan. Dengan goyangan kendali, hewan pengangkut itu maju perlahan. Setelah berjalan beberapa saat, terdengar suara gemerisik dari dalam hutan. Bayangan hitam bergerak maju mundur. Binatang pengangkut itu menghentikan langkahnya dengan gelisah. Tidak peduli bagaimana Xiang Huamen mengguncang kendali, ia tidak mau mengambil langkah maju. Chapter 728. Suku pemakan tulang yang diperlakukan oleh banyak orang barbar sebagai tanah kematian tampaknya tidak berbeda dengan benteng lainnya di alam. Itu tidak mengeluarkan aura jahat dan berdarah. Bangunan bambu yang dibangun dari bambu hijau justru memberikan suasana yang cukup menarik, yang membuat Li Qingshan teringat akan Pulau Kludwisep. Namun, orang yang muncul dari bangunan bambu tersebut adalah dukun pemakan tulang yang terkesan tidak manusiawi. Ada laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, tapi mereka semua kejam. Dukun pemakan tulang mulai memakan manusia sejak usia muda untuk meningkatkan kekuatan mereka. Anak-anak yang tidak bisa mempraktekkan seni dukun melalui kanibalisme akan menjadi makanan bagi dukun lainnya. Ada banyak anak-anak seperti itu, jadi meskipun pada dasarnya tidak ada tekanan untuk bertahan hidup, suku pemakan tulang tidak pernah berjumlah besar. Mereka tidak seperti suku dukun pada umumnya, yang masih berkembang dengan dukun sebagai intinya dan manusia sebagai fondasinya. Hutan di belakang mereka bergemerisik, dan beberapa lusin dukun muncul, mengelilingi 2 orang di atas hewan pengangkut. Chrysanthemum Fragilis, beraninya kamu datang ke tempatku. Apa kamu benar-benar mengira aku takut memakanmu hanya karena kamu memiliki sekte teratai putih? Kepala suku pemakan tulang menatap Chrysanthemum Fragilis pada hewan pengangkut dengan penuh kebencian, menjulurkan lidahnya yang panjang dan merah dan menjilati cakarnya. Ia masih ingat jelas kerugian yang dideritanya di pasar bunga wangi. Hati Krisan Fragilis sedikit bergetar. Dia tanpa sadar mempererat pelukannya pada Li Qingshan dan mencibir. Aku datang hari ini untuk merenggut nyawamu. Kepala suku pemakan tulang tertawa terbahak-bahak, dan para dukun pemakan tulang juga tertawa terkekeh-kekeh dengan aneh. Hanya pendeta dukun pemakan tulang yang datang setelahnya yang mengerutkan kening, tatapannya tertuju pada Li Qingshan. Oi, jadi kamu pemimpin mereka. Li Qingshan melepaskan diri dari pelukan Chrysanthemum Fragilis dan berdiri di atas kepala hewan pengangkut, menunjuk ke arah kepala suku pemakan tulang dan berteriak. Kepala suku pemakan tulang berkata, betapa beraninya dirimu, nak, hingga berbicara kepadaku seperti itu. Dagingmu sepertinya sangat lembut. Aku akan membuatnya sempurna untuk dimakan mentah-mentah dan diminum nanti. Li Qingshan tersenyum. Kamu sudah mengejarku begitu lama, namun kamu bahkan tidak tahu siapa aku. Aku mengejarmu. Kepala suku pemakan tulang dipenuhi dengan keraguan. Ketua, dia bayi itu. Pendeta dukun pemakan tulang tiba di samping kepala suku pemakan tulang dengan tongkatnya dan berkata dengan suara yang dalam dan serak. Itu kamu. Kepala suku pemakan tulang sedikit terkejut, dan tawanya menjadi semakin keras. Baiklah, terima kasih atas perlindunganmu, leluhur. Aku sudah lama mencarimu, namun kamu menyerahkan dirimu kepadaku hari ini. Aku tidak menyangka akan ada sesuatu yang begitu baik di dunia ini. Tahukah Anda bahwa suku pemakan tulang kehilangan beberapa lusin anggota klan karena Anda?
Suara mereka dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, seolah-olah Li Qingshan telah melakukan kesalahan besar dengan tidak patuh menyerahkan dirinya kepada mereka. Li Qingshan mencibir dan menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak, tidak. Bukan 40. Dia berhenti sejenak. Mereka semua. Tangkap dia. Kepala suku pemakan tulang meraung dengan marah. Beberapa ratus dukun pemakan tulang menyerbu bersama-sama, mengeluarkan raungan marah yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Ini merupakan gangguan yang cukup mengerikan. Krisan Fragilis memucat. Li Qingshan melompat dengan lembut, terbang di atas dukun pemakan tulang dan mendarat di sebuah bangunan bambu. Dia berbalik dan menunjuk satu jari, kebetulan menyentuh kepala dukun yang sedang menyerang. Kekuatan getaran meletus. Dengan suara retakan, tulang punggung dukun itu patah, dan dia terjatuh tak berdaya. Li Qingshan sudah bisa menggunakan kekuatan getaran dengan mudah. Awalnya, dia bisa saja menghancurkan hatinya. Alasan mengapa dia menyelamatkan nyawanya hanya karena dia berguna baginya. Lebih dari selusin cakar memanfaatkan kesempatan ini untuk meraihnya. Senyuman kejam yang baru saja dia ungkapkan menegang. Dengan serangkaian retakan, 7 atau 8 di antaranya jatuh bersamaan dari bangunan bambu. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar berhasil melihat serangan seperti apa yang digunakan Li Qingshan untuk menyerang mereka. Li Qingshan melompat dari bangunan bambu dan mendarat di area terpadat para dukun pemakan tulang. Dia berkeliling dan melepaskan kekuatan getaran sesuka hati. Selama dia menyentuh tubuh dukun pemakan tulang dengan lembut, tulang mereka akan hancur. Dalam sekejap mata, sekelompok dukun pemakan tulang roboh. Setelah mencapai tingkat keterampilan tertentu, itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa. Hati-hati, dia punya ilmu iblis. Jangan sentuh dia. Tetapi jika mereka tidak menyentuhnya, bagaimana mereka bisa menangkapnya? Para dukun pemakan tulang semuanya mundur. Meskipun mereka memiliki sifat pembunuh yang tidak takut mati, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan ketika menghadapi lawan seperti itu. Dia benar-benar cukup kuat. Krisan Fragilis sangat gembira. Para dukun pemakan tulang yang awalnya mengelilinginya dengan penuh semangat semuanya perhatiannya tertuju padanya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti ini? Sambil berteriak, dia mengayunkan telapak tangannya dan menyalakan bunga wangi. Angin sepoi-sepoi yang harum melayang di udara. Hewan pengangkut di bawahnya langsung roboh ke tanah, sementara para dukun di dekatnya juga terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Tongkat pendeta dukun pemakan tulang berhenti, dan kepala keriput di bagian atas membuka rongga matanya yang kosong. 2 gumpalan asap hitam saling berpilin, berubah menjadi bentuk ular berkepala 2 yang menggigit Chrysanthemum Fragilis. Chrysanthemum Fragilis menamparkan kepala ular itu dengan pukulan telapak tangan. Dia menolak untuk terus bertarung, melompat mundur. Bunuh dia, jangan menahan diri. Petik 2. Kepala suku pemakan tulang berteriak dan menyerang Li Qingshan di bagian paling depan. Tubuhnya yang sangat besar bagaikan kereta yang melaju kencang. Dia melayangkan pukulan, dan angin bersiul seperti bola meriam telah ditembakkan. Li Qingshan berdiri di tempatnya tanpa bergerak sama sekali. Angin akibat pukulan itu menerpa wajahnya, dan rambut merahnya acak-acakan. Dia berbalik ke sisinya sambil tersenyum dan melayangkan pukulan. Mati. Kepala suku pemakan tulang ditiduri dengan gembira. Ukuran mereka berbeda lebih dari 10 kali lipat, dan kepalanya bahkan lebih besar dari kepalanya. Pukulan itu cukup untuk menghancurkannya hingga menjadi bubur. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Tinju kecil gemuk Li Qingshan tenggelam dalam ketangan besar, hitam, dan berbulu milik kepala suku pemakan tulang. Tubuh mungil Li Qingshan tidak bergoyang sama sekali. Sebaliknya, kepala suku pemakan tulang yang sangat besar itu malah dikirim terbang. Lengannya terlempar, menjadi lemas seperti mie. Bahkan seluruh bahu kanannya ambruk, menjatuhkan sekelompok dukun pemakan tulang. Li Qingshan mencibir. Dasar orang barbar yang bodoh. Kamu ingin mati jika ingin bersaing denganku dalam hal kekuatan. Dia tampak kecil, tetapi jika dia kembali ke bentuk aslinya, tingginya setidaknya 2 atau 3 meter. Proporsinya terbalik sepenuhnya. Sayangnya, tubuh kepala suku pemakan tulang jauh lebih tangguh daripada dukun pemakan tulang pada umumnya, jadi dia gagal mematahkan tulang punggungnya dalam satu serangan. Li Qingshan baru saja akan melanjutkan serangan lainnya ketika dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Ular berkepala 2 yang terkondensasi dari asap hitam diam-diam merayap dari belakang, tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit ke arahnya. Nafas setan harimau. Hembusan angin dari nafas Li Qingshan mencabik-cabik ular berkepala 2 itu. Ia mengikuti asap hitam dan langsung menusuk pendeta dukun pemakan tulang yang melancarkan serangan diam-diam. Ketua, pergilah ke altar dan mintalah kekuatan leluhur. Pendeta dukun pemakan tulang itu batuk darah dan berteriak, ini adalah bencana yang akan melenyapkan seluruh suku. Hentikan dia, perintah kepala suku pemakan tulang dengan keras. Sambil memegangi lengannya yang lumpuh, dia bergegas menuju benteng. Dia dipenuhi dengan penyesalan dan kebencian. Kekalahannya di pasar bunga wangi telah membuatnya merasa sangat sedih, namun dia tidak pernah berpikir dia akan benar-benar memprovokasi sesuatu yang begitu mengerikan. Namun, selama dia meminta kekuatan leluhur, dia pasti bisa membunuhnya, melahap daging dan darahnya, dan menjalani kesengsaraan surgawi. Para dukun pemakan tulang menyerang tanpa rasa takut, ingin menggunakan hidup mereka untuk mengulur waktu bagi kepala suku pemakan tulang. Li Qingshan menghentakkan kaki kanannya dan melompat. Para dukun melompat dan mengayunkan cakar mereka bersamanya, tapi gagal. Mereka semua mengangkat kepala dan mengulurkan tangan, menunggu dia jatuh.
Hati-hati, Krisan Fragilis berteriak. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Jika bukan karena dia bersembunyi di kejauhan di atas pohon, siap mundur kapan saja, mungkin Li Qingshan akan merasa sedikit bersyukur. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat banyak wajah ganas dan mulut penuh taring. Li Qingshan tersenyum. Sepasang sayap indah tiba-tiba terbentang di punggungnya, dan dia tumbuh beberapa meter lebih tinggi lagi. Mata merahnya tertuju pada punggung kepala suku pemakan tulang, meninggalkan seberkas cahaya merah saat dia menukik ke bawah seperti elang yang menukik ke arah kelinci. Dia tidak punya waktu untuk melihat kartu truf apa yang dimiliki orang-orang barbar ini, atau mungkin mereka bertindak dan meremehkan orang lain hanya karena dia cukup kuat. Bahkan seekor singa pun akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Dia hanya punya satu tujuan di sini, memusnahkan seluruh suku. Dan, semakin sederhana dan mudah, semakin baik. Embusan angin menyapu dari belakang, dan kepala suku pemakan tulang tiba-tiba menoleh ke belakang. Bahkan sebelum dia bisa menjawab, Li Qingshan telah menginjakkan kaki di punggungnya. Dengan serangkaian retakan, tulang punggungnya patah sedikit demi sedikit, dan dia terjatuh ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Dia melolong putus asa. Baik kepala suku maupun pendeta dukun telah dikalahkan, sehingga moral para dukun pemakan tulang anjlok. Li Qingshan tidak berhenti sama sekali, menggunakan kekuatan hentakannya untuk terbang kembali. Dengan bantuan sayapnya, dia bergerak lebih cepat lagi, meninggalkan jejak api. Kemanapun dia lewat, semua dukun pingsan. Yue, aku akan bantu kamu. Krisantemum Fragilis berseru dan melompat turun dari pohon, memberikan kekuatan pada bunga wangi sekuat yang dia bisa. Angin harum melayang di udara, yang sangat efektif melawan dukun pemakan tulang biasa. Li Qingshan secara khusus menargetkan dukun yang lebih kuat, dan mereka semua tewas dalam satu serangan. Beberapa saat kemudian, tidak ada satupun dukun pemakan tulang yang masih berdiri. Tak satu pun dari mereka berhasil melarikan diri. Wajah Krisantemum Fragilis memerah karena kegembiraan, disertai rasa tidak percaya. Suku pemakan tulang yang kuat dihabisi begitu saja. Itu sangat mudah. Dia mengangkat tangannya, hendak melancarkan pembantaian. Berhenti, Li Qingshan berseru. Mengapa? Sudah kubilang, aku punya hadiah untukmu. Di bawah tatapan terkejut Krisantemum Fragilis, Li Qingshan membentangkan sayapnya dan berjalan melewati dukun pemakan tulang satu persatu. Api berwarna merah darah keluar dari tubuh mereka, dan mereka mengerut seperti baru saja disedot hingga kering. Kepala suku pemakan tulang sangat marah. Berhenti, jika kamu ingin membunuh, bunuh aku. Selamatkan anggota klanku. Li Qingshan mencibir. Aku tidak tahu, tapi kamu cukup setia. Jangan khawatir, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Pendeta dukun pemakan tulang berkata, selamatkan hidupku, dan aku bersedia menjadi pelayanmu. Aku akan memberitahumu di mana kekayaan suku pemakan tulang disembunyikan. Aku bahkan dapat membantumu mendapatkan kekuatan nenek moyangmu. Petik 2. Kepala suku pemakan tulang meraung, dasar pengkhianat. Para dukun pemakan tulang juga meraung, pengkhianat. Kamu sungguh orang yang pintar. Li Qingshan tiba di hadapan pendeta dukun pemakan tulang dan mengambil tongkatnya, memutarnya di tangannya. Padahal, aku sudah punya pelayan, jadi lupakan dirimu. Nyala api merah terang yang sangat lemah terbang keluar. Beberapa saat kemudian, kekuatan hidup semua dukun pemakan tulang terkuras habis, menjadi tumpukan mayat yang layu. Li Qingshan memegang api kehidupan seukuran kepalanya di tangan kanannya. Dia tersenyum pada Krisantemum Fragilis dan berkata, ayo, Maner, cicipi pesta yang kubuat untukmu. Meskipun hubungan mereka cukup baik dalam beberapa hari terakhir, ini disebut persiapan. Dia tidak ingin seseorang diam-diam membocorkan masalah ini ke Sekte Teratai Putih. Saya tidak mau. Krisantemum Fragilis mengingat monster yang telah diubah oleh pedagang itu dan mundur ketakutan. Li Qingshan tersenyum. Kamu harus menjadi putri yang penurut. Chapter 729. Bukannya aku mencoba menyakitimu, jadi apa yang membuatmu begitu takut? Berapa banyak orang yang hanya bisa memimpikannya peluang seperti ini? Apalagi yang lainnya, akan sangat mudah bagimu untuk meningkatkan umurmu beberapa dekade, dan tubuhmu akan menjadi lebih tangguh daripada orang barbar ini. Petik 2. Li Qingshan berjongkok dan mengulurkan tangannya, dengan lembut membelai pipi Krisantemum Fragilis. Meski berbicara dengan nada negosiasi, namun membuat hati Krisantemum Fragilis bergetar. Dia semakin memahami satu hal. Tidak peduli betapa lucunya dia sebagai seorang anak, tidak peduli betapa tidak berdayanya perasaannya ketika dia digoda, dia tetaplah monster kuat yang tidak dapat dia lawan sama sekali. Begitu menyentuh hal mendasar, dia tidak akan bisa melakukan perlawanan atau penolakan apapun. Aku tidak ingin menjadi monster, atau aku lebih baik mati. Seru Krisan Fragilis. Begitu dia memikirkan bagaimana dia akan menjadi sama jahat dan jeleknya dengan para pedagang di Goldie Dock, dia menggigil. Meski sedikit lebih baik, menjadi dukun pemakan tulang sama sekali tidak bisa diterima olehnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia hanya akan menjadi lebih muda dan lebih cantik. Goldie Bao ingin menjualku, itulah sebabnya aku semua potensi dalam tubuhnya, membuatnya melawan orang-orang barbar ini sampai mati. Kalau tidak, dia mungkin sudah lebih kuat dari Anda. Dan, kekuatan hidup yang dia masukkan ke dalam tubuhnya terlalu tidak murni, itulah sebabnya dia lebih mudah kehilangan kendali, dan bola kehidupan ini berasal dari ras yang sama. Saya sudah menyempurnakannya. Jangan khawatir, selama kamu baik-baik saja, untuk apa aku menyakitimu?
Petik 2. Li Qingshan membimbingnya dengan sabar, tetapi semakin tulus dan lembut nada suaranya, semakin takut Chrysanthemum Fragilis. Biarpun dia tidak menjadi monster, itu tetap berarti dia akan berada di bawah kendalinya, tidak bisa membebaskan diri. Dia menatap lurus ke arah Li Qingshan saat air mata mengalir di matanya. Untuk sesaat, dia terdiam. Li Qingshan menunggunya sedikit tenang. Sekarang, beritahu aku jawabanmu. Saya setuju. Baiklah, lepaskan tubuh dan pikiranmu. Li Qingshan meniup dengan lembut, dan api berwarna merah darah mengalir menuju Chrysanthemum Fragilis, menyatu ke dalam tubuhnya helai demi helai. Ah, Chrysanthemum Fragilis mengerang, dan kenikmatan luar biasa muncul dari tubuhnya. Pikirannya menjadi kosong, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia perlahan-lahan sadar kembali. Dia merasa mati rasa di sekujur tubuhnya, dan ada pengekangan yang tak terlukiskan. Seolah-olah dia telah terlahir kembali, dan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya melonjak di tubuhnya. Dia tidak seperti Goldia, Bao, yang hanyalah manusia biasa yang dipaksa menjadi dukun. Dia memiliki pengalaman berkultivasi selama puluhan tahun, dia dengan cepat bermeditasi dan mengatur pernapasannya, membimbing energi ini kembali ke jalan yang benar. Bunga harum gu di tubuhnya diberi nutrisi dan mendapat terobosan lagi. Li Qingshan tersenyum dan berkata, bagaimana perasaanmu? Reaksi pertama Chrysanthemum Fragilis bukanlah memeriksa seberapa kuat dia menjadi. Sebaliknya, dia mengeluarkan cermin perunggunya untuk melihat apakah dia menjadi lebih jelek. Dia tidak bisa menahan diri untuk bersorak, bagus sekali. Di masa lalu, meskipun dia tidak terlihat tua karena ki refinemennya, dia adalah ibu dari 3 anak. Ada kerutan samar di sudut matanya, dan kulitnya tidak sekencang sebelumnya. Namun sekarang, dia sepertinya telah kembali ke usia 20-an. Dia bersinar. Bagi seorang wanita, terutama yang cantik, tidak ada yang lebih menakutkan daripada menyaksikan dirinya menua secara bertahap di depan cermin, dan tidak ada yang lebih membahagiakan daripada memulihkan masa mudanya. Segera, dia merasa kekhawatirannya barusan tidak ada gunanya. Meski ada untung dan rugi, sepertinya keberuntungannya cukup bagus saat ini. Atasi mayat-mayat ini, perintah Li Qingshan. Saat dia bermain-main dengan tongkat, dia mengambil 100 kantong harta karun dari samping pendeta dukun. Dia membukanya dan melihatnya. Ruang di dalamnya hanya seukuran gudang kayu, dan terdapat banyak benda acak. Dia tidak tahu untuk apa itu, jadi dia menggantungkannya di pinggangnya dengan santai. Bagaimana kita bisa menghadapi begitu banyak dari mereka? Kenapa kita tidak tinggalkan saja mereka di sini? Mereka akan membusuk dalam waktu kurang dari 10 hari. Chrysan Fragilis membelalakkan matanya. Ada beberapa ratus mayat di sini. Seberapa besar lubang yang harus mereka gali untuk mengubur mereka semua? Jadilah baik. Jika tidak, kamu akan berubah menjadi monster. Li Qingshan berkata tidak peduli, berjalan ke dalam benteng. Awalnya, dia hanya menyebutkannya dengan santai, tapi karena dia mengatakannya, itu menjadi sebuah perintah. Dia telah berusaha keras untuk mengekstraksi kekuatan hidup agar dia dapat memulihkan masa mudanya dan meningkatkan kekuatannya secara drastis. Apakah ini seharusnya menjadi dukungan cinta? Ya, Chrysan Fragilis segera mengangguk. Li Qingshan tiba di ujung benteng dan mengangkat kepalanya. Sebuah totem kuno dilukis di dinding. Itu hanya beberapa pukulan, tapi itu sepenuhnya menampilkan pesonanya. Bentuknya seperti hidup, seperti harimau, tetapi bahkan lebih ganas. Ada sepasang sayap di punggungnya, yang sedikit mirip dengan Demon Harimau. Namun, Demon Harimau adalah murni pertarungan dan niat membunuh, sedangkan totemnya memiliki kebencian yang mendalam. Ia membuka mulutnya seolah hendak menelan seseorang utuh. Jika tebakannya benar, inilah lokasi altar suku pemakan tulang. Itu mengeluarkan kekuatan yang samar dan menakutkan. Itu adalah hasil pemujaan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari suku pemakan tulang. Li Qingshan menekankan tangannya ke dinding dengan lembut. Segera, totem di dinding menjadi hidup, menatapnya dengan kejam. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menerjang dinding. Cangkang mendalam penyuh roh. Li Qingshan berteriak, dan binatang totemik itu menghantam cangkang mendalam milik penyuh roh dengan kejam. Bang! Retakan muncul di cangkang mendalam penyuh roh. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ini pasti kartu truf terkuat dari suku pemakan tulang. Mereka sebenarnya memiliki sesuatu yang mirip dengan binatang penjaga. Kekuatannya sudah mendekati Daemon General. Untungnya, mereka tidak mengaktifkannya, atau itu akan merepotkan. Petik 2. Dentang. Cangkang mendalam spirit turtle hancur. Li Qingshan membentangkan sayapnya dan terbang ke langit. Binatang totem itu juga mengepakkan sayapnya dan terbang, mengejarnya dari dekat. Namun, ketika mencapai ketinggian beberapa ratus meter, ia tidak dapat bergerak lebih jauh. Jelas, ia tidak bisa menyimpang terlalu jauh dari altar. Li Qingshan mengamati monster itu dengan cermat. Benar saja, itu tampak seperti harimau hitam ganas, terus-menerus menyapukan cakarnya melewatinya. Binatang totemik itu meraung beberapa saat sebelum kembali ke dinding. Li Qingshan menghembuskan napas dengan lembut, dan hembusan angin menerpanya dengan ganas. Binatang totemik itu berbalik dan menerjang, mengacungkan cakar dan giginya. Jelas masih gagal mencapai Li Qingshan. Setiap kali binatang totemik itu mencoba kembali ke altar, Li Qingshan akan mengganggunya. Ini berlangsung selama lebih dari 2 jam. Binatang totemik itu perlahan-lahan menipis, akhirnya menghilang dari lingkungan sekitar. Li Qingshan tiba di depan altar dan melayangkan pukulan ke dinding. Dindingnya pecah dengan keras, dan pecahan batu berjatuhan.
Ada kilatan cahaya, dan Li Qingshan mengulurkan tangannya dan menangkapnya. Itu adalah tengkorak tembus pandang yang tampak seperti manusia dan binatang, bersinar di bawah sinar matahari. Dia telah merasakan ada sesuatu yang tersembunyi di altar sejak lama, itulah sebabnya dia bersusah payah berurusan dengan binatang totemik itu. Dia menoleh ke belakang dan bertanya, apa ini? Ini tengkorak nenek moyang suku pemakan tulang. Chrysanthemum fragilis kebetulan sedang lewat. Bukankah mereka bilang mereka memakan nenek moyang mereka? Ini adalah dukun pemakan tulang yang telah mengalami kesengsaraan surgawi. Mungkin itu terlalu sulit, sehingga tidak ada yang bisa menggigitnya. Apakah ada suku pemakan tulang lainnya? Li Qingshan mendekatkan tengkorak itu ke ujung hidungnya dan mengendusnya dengan lembut, tenggelam dalam pikirannya. Tentu saja, orang barbar pemakan tulang ada di mana-mana di Provinsi Kabut. Ada suku dengan berbagai ukuran. Ini hanya bisa dianggap rata-rata. Dikatakan bahwa suku besar pemakan tulang memiliki beberapa ribu orang barbar pemakan tulang. Petik 2. Chapter 730. Aura ganas di tengkorak kristal itu mirip dengan aura iblis harimau. Itu jelas tidak sesederhana tengkorak dukun pemakan tulang yang kuat. Itu mungkin terkait dengan binatang buas totemik yang mereka sembah. Selain transformasi Phoenix lapisan kedua, ketiga, dan keempat, Li Qingshan harus berlatih berikutnya, serta lapisan kelima dari iblis harimau. Begitu dia menyelaraskan berbagai kekuatan di tubuhnya dan menyelesaikan dua target ini, bahkan jika dia bertemu dengan Raja Naga Laut lagi, dia akan bisa maju dan mundur dengan mudah. Akibatnya, meskipun itu sedikit terkait dengan kultivasinya, dia akan sangat mementingkan hal itu. Apa nama binatang totemik yang mereka sembah? Krisan Fragilis berkata, Kyongki. Ia adalah binatang buas yang suka memakan manusia. Semua suku pemakan tulang memujanya. Legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, sebuah suku menemukan Kyongki yang mati. Setelah memakan daging dan darahnya, ia menjadi dukun yang sangat kuat. Ia berspesialisasi dalam memakan jenisnya sendiri, menghasilkan suku pemakan tulang yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Kyongki. Tatapan Li Qingshan beralih ke pikirannya, mendarat di Chrysanthemum fragilis. Sudahkah kamu melakukan apa yang aku suruh? Ada banyak sekali mayat, tidak perlu berurusan dengan mereka sama sekali. Lepaskan aku, Yue. Chrysanthemum fragilis telah menjadi ibu pemimpin selama bertahun-tahun, jadi mengapa dia rela melakukan pekerjaan kasar seperti itu? Setelah beberapa saat, dia kehabisan kesabaran, jadi dia hanya duduk di tanah dan menyaksikan Li Qingshan melawan binatang totemik itu. Pergi, saya tidak mau, kata Krisan fragilis dengan nada manja. Karena dia tidak bisa menggunakan kekerasan, dia akan menggunakan kekerasan. Dia masih bisa mencapai tujuannya. Dia sudah mempertimbangkan bagaimana dia bisa menggunakan kekuatannya untuk mendapatkan lebih banyak manfaat. Li Qingshan menjentikkan jarinya, dan Krisan fragilis roboh ke tanah. Darahnya melonjak seolah-olah dia dimasukkan ke dalam api untuk dipanggang, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan hidup yang menyatu dengannya memiliki jejaknya. Itu bisa memperpanjang umurnya dan memperkuat tubuhnya, tapi juga bisa menjadi racun yang mematikan. Seperti pepatah, hanya orang-orang kecil dan perempuan saja yang sulit diasuh. Dia benar-benar bersikap terlalu sopan padanya dalam beberapa hari terakhir. Mungkin dia sudah terbiasa memerintah orang lain dalam posisi ibu pemimpin. Tapi mulai sekarang, kamu harus belajar untuk taat. Yang paling saya hargai adalah keadilan. Pikirkan tentang apa yang Anda bayarkan, dan kemudian lihat apa yang Anda dapatkan sebagai imbalannya. Apakah menurut Anda itu adil? Saya tidak akan tinggal di sini selamanya. Saya tidak akan membutuhkan waktu lebih dari 2 tahun. Dan kemudian kamu tidak akan pernah melihatku lagi seumur hidupmu. Mudah-mudahan, dalam waktu singkat ini, jika Anda bisa bekerja sama dengan saya, setidaknya Anda layak menerima upah saya. Jika Anda tidak tahan di perintah, saya bisa mengembalikan semuanya ke jalurnya. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Chrysanthemum fragilis merasakan seluruh tubuhnya rileks. Dia basah kuyup oleh keringat dan ketakutan terlihat di seluruh wajahnya. Saya percaya padamu. Di bawah bimbingan sabar Li Qingshan, Chrysanthemum fragilis dengan cepat menyelesaikan tugasnya. Dia menaiki binatang beban itu dan memulai perjalanan pulang, meninggalkan benteng kosong di tengah hutan. Tidak butuh waktu lama sebelum ditelan tanaman baru. Matahari terbenam dan terbit. Waktu berlalu. Li Qingshan tumbuh dengan cepat. Rambut merahnya perlahan-lahan jatuh ke bahunya. Kekuatan aslinya kembali ke tubuhnya sedikit demi sedikit. Dia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sudah waktunya untuk mengambil kembali miliknya. Dia tiba-tiba membuka matanya dan merasakan aura datang ke sisi sumber air panas, tapi itu bukan milik Chrysanthemum fragilis. Dia merasa sedikit aneh. Karena tidak ingin orang luar mengetahui keberadaannya, ia secara khusus meminta Chrysanthemum fragilis untuk mendirikan bengkel bunga wangi di area yang luas sebagai area terlarang. Di sini, dia bisa menikmati makanan dan wine lezat dari seluruh dunia. Ada juga keindahan. Meskipun dia tidak bisa melakukan apapun, selain itu, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Siapa yang berani menerobos masuk? Apa mereka tidak takut dengan hukuman Chrysanthemum fragilis? Melalui riak air, seorang wanita muda berdiri di samping sumber air panas. Dia mengenakan pakaian hijau yang terbuat dari bahan yang luar biasa. Dia seharusnya memiliki status yang sangat mulia di pasar bunga wangi. Penampilannya yang halus memang memiliki kemiripan dengan Chrysanthemum fragilis. Li Qingshan langsung menebak namanya.
Dia adalah putri bungsu Chrysanthemum fragilis, Xiang Hualu. Ibu sungguh pelit. Dia memiliki musim semi awet muda yang tak menua, namun dia bahkan tidak mau membaginya dengan putrinya sendiri. Xiang Hualu bergumam sambil melihat sekeliling seperti pencuri. Dia hanya mengatakan itu untuk menutupi kesalahannya. Setahun yang lalu, kekuatan Chrysanthemum fragilis tiba-tiba meningkat drastis. Dia memulihkan masa mudanya dan mengumumkan bahwa dia telah menghancurkan suku pemakan tulang. Ia pun mengumpulkan para pemimpin berbagai suku dan mengadakan pertemuan, menetapkan klan Bunga Wangi sebagai pemimpinnya. Pada saat itulah dia mendirikan area terlarang di workshop Bunga Wangi. Akibatnya, beredar rumor bahwa mata air awet muda yang tak menua menyembur keluar dari mata air di bengkel Bunga Wangi. Masyarakat awam masih meragukannya, namun wanita muda tersebut meyakini hal tersebut benar. Ibu saat ini menerima utusan dari Sekte Teratai Putih, jadi dia pasti tidak akan menemukanku. Bahkan jika dia melakukannya, aku akan segera pergi ke Sekte Teratai Putih. Dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Jika saya tidak mencoba sekarang, saya tidak akan punya kesempatan lagi. Wanita muda itu menenangkan dirinya di dalam dan dengan cepat membuka pakaiannya, memperlihatkan sosok anggunnya. Dia menguji suhu air dengan ujung kakinya terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam air seperti ikan. Bukankah kamu bilang kamu baru berumur 13 tahun? Anda benar-benar telah berkembang dengan cukup baik. Li Qingshan menilai dengan kagum. Para wanita di Provinsi Mist berkembang sejak dini. Banyak dari mereka yang menikah pada usia ini, namun mereka juga cepat menua. Jika mereka adalah manusia yang tidak berlatih seni bela diri internal atau praktisi Qi, mereka akan menua dengan cepat setelah mencapai usia 30 atau 40. Ketika mereka mencapai usia 40 atau 50 tahun, mereka akan menjadi seperti wanita tua. Aku akan segera bepergian bersamanya. Kedatangan utusan dari Sekte Teratai Putih sebenarnya karena telah mendesak Chrysan Fragilis untuk meminta Sekte Teratai Putih merekrut sekelompok pengikut dari Pasar Bunga Wangi. Dia berencana menggunakan kesempatan ini untuk menyusup ke Sekte Teratai Putih dan merebut kembali lapangan Asura. Meskipun dia bisa mengambilnya kembali secara terbuka setelah kekuatannya pulih sepenuhnya, dia benar-benar tidak ingin menunggu lebih lama lagi. Dia tidak ingin kabar bahwa bulan utara masih hidup sampai ke telinga Raja Naga Laut. Xiang Hualu berbaring dengan nyaman di sumber air panas seolah-olah air tersebut benar-benar memiliki efek ajaib dalam memulihkan keremajaan. Dia segera membuang semua kekhawatirannya ke belakang kepalanya dan perlahan-lahan menjadi bersemangat. Dia terjun ke dalam air dan mulai berenang. Tiba-tiba, dia menemukan sepasang mata merah menatap lurus ke arahnya. Mendeguk, Xiang Hualu menjerit kaget dan berubah menjadi gelembung. Dia mengayunkan kaki rampingnya dan dengan cepat mundur ke tepi sumber air panas. Dia menutupi dadanya dengan satu tangan dan berteriak, "Siapa kamu? Keluar!" Sesaat kemudian, sesosok tubuh kecil muncul dari dalam air. Mata hitamnya jernih dan bersemangat, dan rambut hitamnya yang basah tergerai hingga ke bahunya. Li Qingshan lah yang menyembunyikan karakteristik iblisnya. Entah itu giginya yang tajam, cakarnya, atau tanduk tajam di kepalanya, semuanya telah hilang. Dia tampak seperti anak berusia 11 atau 12 tahun. Anak yang cantik sekali. Xiang Hualu berseru dalam hatinya dan melonggarkan kewaspadaannya. "Siapa kamu? Apakah kamu kekasih ibuku?" Saat dia berbicara, dia mulai tertawa. Bagaimana mungkin, dia masih sangat muda. Kekasih. Li Qingshan berpikir, dia benar-benar dewasa sebelum waktunya. Namun, di klan Bunga Wangi, sangat umum bagi wanita kuat untuk menemukan beberapa kekasih. Gadis kecil itu bahkan tidak berusaha menyembunyikannya. "Apakah kamu juga datang untuk mencuri mata air awet muda? Beraninya kamu." Xiang Hualu tidak dapat mengingat bahwa ada anak seperti itu di klan. Kalau tidak, dia pasti akan mengingatnya dengan sangat jelas. Karena itu, dia menduga tujuannya sama dengan tujuannya. Dia membalik telapak tangannya dan ingin menahannya, tapi kemudian dia memikirkan hal lain. Jika aku menangkapnya dan memberikannya kepada ibuku, bukankah aku juga akan ketahuan? Xiang Hualu, kamu tidak mungkin sebodoh itu. Jika anak secantik itu menjadi pupuk, sayang sekali. Saya akan melakukan perbuatan baik dan membiarkannya hidup. Petik 2. Adik kecil, cepat pergi. Jika ibuku tahu, kamu pasti mati. Petik 2. Adik laki-laki, kalau ibumu berani memanggilku seperti itu, aku pasti akan memukulinya sampai dia memanggilku ayah. Gadis kecil ini sebenarnya memiliki kebaikan. Bukankah kamu juga datang untuk mencuri mata air awet muda? Mengapa kamu membiarkanku pergi? Petik 2. Ini sumber awet muda keluargaku, bagaimana bisa disebut mencuri? Dasar pencuri, berani mengatakan itu padaku. Berani sekali kamu. Wajah Xiang Hualu memerah. Tangannya menari dengan penuh semangat, dan dia datang untuk meraih Li Qingshan. Tunas yang belum mekar sudah dekat, sedikit gemetar. Meski tidak montok, namun tetap memiliki daya tarik tertentu. Dua buah ceri merah muda itu bahkan lebih memikat. Apa yang kamu lihat? Percaya atau tidak, aku akan mencungkil matamu. Lupakan saja, bocah nakal, apa kamu tidak tahu apa-apa? Cepat keluar. Petik 2. Xiang Hualu tidak berusaha bersembunyi lagi. Dia meraih pergelangan tangan Li Qingshan dan menariknya ke sisi sumber air panas, tapi dia tidak bergeming sama sekali. Kedua tangannya dengan paksa menariknya kembali. Aku tidak tahu, tapi kamu cukup kuat. Wajahnya merah padam. Tiba-tiba, tangannya terpeleset dan dia terjatuh ke belakang. Dia segera membalikkan badan dan berdiri, hanya untuk melihatnya tersenyum.
Xiang Hualu bahkan lebih kesal lagi. Dia berubah dari mendorong menjadi menarik, tapi itu jelas masih sia-sia. Li Qingshan tersenyum dan berkata, "Kubilang aku tidak akan pergi, jadi aku tidak akan pergi. Siapa yang peduli keluarga siapa ini? Jika kamu bisa mengusirku, maka aku tidak berguna. Baiklah, jika aku tidak mengusirmu hari ini, bocah cilik, maka aku tidak berguna." Xiang Hualu merentangkan lengan rampingnya, dan memeluknya erat-erat. Dia menariknya dengan paksa. Selama kakinya tidak menyentuh tanah, dia secara alami tidak akan bisa meminjam kekuatan apapun. Ini membuat Li Qingshan sangat senang. Tubuh lembut dan harum berada dalam pelukannya, dan kuncup yang baru tumbuh menempel di wajahnya. Itu menunjukkan senyuman jahat, dan dia membuka mulutnya untuk menggigit ringan. "Ah, lepaskan, diam, aku bukan ibumu." Xiang Hualu berteriak kaget, dan ingin mendorongnya menjauh. Bagaimana Li Qingshan bisa melepaskannya? Dia melingkarkan tangannya di pinggang rampingnya yang seperti pohon willow lemah, tangannya dengan lembut membelai tubuh halusnya. Xiang Hualu sudah tahu sedikit tentang masalah antara pria dan wanita, tapi ini masih pertama kalinya dia mengalami hal seperti ini. Bagaimana tubuh sensitif seorang gadis muda bisa menandingi Li Qingshan? Perasaan aneh seperti mati rasa dan gatal muncul di hatinya, dan perjuangannya perlahan-lahan menjadi tidak berdaya. "Ah Lu, apa yang sedang kalian lakukan?" Teriakan ledakan mengejutkan Xiang Hualu kembali ke dunia nyata. Berbalik, dia melihat Chrysanthemum fragilis berdiri di tepi sumber air panas, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. "Ibu, bajingan kecil ini datang untuk mencuri musim semi pemuda yang tak menua. Aku bukan tandingannya, cepat tahan dia." Li Qingshan mengambil kesempatan itu untuk melepaskan Xiang Hualu, dan mengedipkan mata pada Chrysanthemum fragilis. Chrysanthemum fragilis berkata, "Kamu yang mengambil langkah pertama." Xiang Hualu menendang Li Qingshan dengan penuh kebencian, meraih pakaiannya, dan berlari keluar seolah melarikan diri. Li Qingshan merentangkan tangannya. "Karena kita jalan-jalan bersama, ayo kenali satu sama lain dulu. Kapan kita bisa berangkat?" Petik 2. "Mungkin dalam waktu kurang dari 10 hari, kita bisa berangkat." "Bagus, kamu akan segera mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan kamu tidak perlu mendengarkan perintahku lagi. Kamu tidak akan kembali," kata Chrysan fragilis kaget. Dia tidak mengira dia akan melepaskannya begitu saja. Tentu saja, apakah tempat ini sangat menyenangkan. Li Qingshan berdiri di permukaan air, dan sambil berpikir, permukaan air menjadi sehalus cermin. Di bawah tatapan kaget Chrysanthemum fragilis, bulan utara kecil lainnya melompat keluar dari air. Bulan di cermin yang telah lama ditunggu-tunggu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.